Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan bahas tentang luas permukaan tabung. Saksikan tayangan berikut. Hello friends, welcome to this video. Today we will study about the surface area of cylinder in this video. Thomas, what are you doing here at the tailor shop? Mother has a right circular cylinder-shaped box. She wants to sew a cover for the box. She has asked me to buy a cloth to sew the cover of that box. But I cannot understand what size of the cloth should I buy. Thomas, you can find the answer to this through mathematics. This means it's math time! Thomas, to find the size of the cloth needed to completely cover your box, you need to find the sum of the areas of all the faces of this cylindrical box. Imagine if we cut this cylinder in this way and open it, it will look something like this. As you can see, the radius of the circular base is r, the length of the rectangle is L, and breadth is h. You also know that both the top and the bottom circles of the cylinder are congruent. Therefore, the radius of the top circle will also be r. Look, Manas, if we fold this rectangular strip of this flat cylindrical shape in such a way, we will find that the length of this rectangular strip is equal to the circumferences of the top and bottom circles of the cylinder. Therefore, we can say that the length of this rectangular strip is equal to 2 pi r. And look, Thomas, now if we add this rectangular strip and the areas of this top and bottom circles, then we will get the size of your cloth. But Manas, the sum of the areas of all the surfaces of a three-dimensional shape is equal to its total surface area, right? Therefore, we can say that the total surface area of our cylindrical object will be equal to the sum of the areas of all these surfaces. Yes, you were absolutely right, Thomas. The bottom and the top of the cylinder are congruent circles and both have radius r. This means that their areas will be pi r squared, and the area of this rectangular strip will be its length times breadth, which we can write as 2 pi r times h or 2 pi r h, in which the length of the rectangle is equal to the circumference of the circle 2 pi r. Now we can write it this way in a simpler way. Look, Thomas, we found the formula of the total surface area of the cylinder as the sum of 2 pi r times r and h, where r is the radius of the top and bottom of the cylinder and h is the height of the cylinder. And look, the lateral surface area of the cylinder will be equal to the area of this rectangular strip. And because this surface of the cylinder is curved, we can also call it the curved surface area of the cylinder. This means that the formula for the curved surface area of the cylinder is 2 pi r h. Wow, Manas! We found the formula for the total surface area of the cylinder. We learned the formula for total surface area and lateral surface area of cylinder. Let me quickly write them in my math formula book. Let us quickly return to our world.
I also have to buy cloth from the tailor shop. Mother must be waiting for me. In this video today, we studied the surface area of cylinder. Setelah kita melihat tayangan tentang bagaimana menemukan luas permukaan tabung, di sini kita ulangi. Jadi tabung kalau dibuka menjadi 3, yaitu lingkaran 1 untuk atasnya, lingkaran kedua untuk bawahnya, dan selimutnya. Lingkaran PR kuadrat, luasnya ini juga PR kuadrat, jadi 2 PR kuadrat tambah luas selimut 2 PRT, ini 2 PRT. Jadi boleh menggunakan luas permukaan 2 PR kuadrat plus 2 PRT atau 2 PR R plus T. Coba kita masuk ke contoh soalnya. Untuk yang pertama, dicari luas selimut. Jadi sebuah tabung berjari-jari 20 cm, tingginya 5 cm, dan pi-nya 3,14. Luas selimut tabung yang dicari. Di sini luas selimut adalah 2 PRT. Nah, tinggal kita tulis 2 dikali pi-nya adalah 3,14, jadikan 314 per 100 saja, kali R-nya 20, kali T-nya 5. Kita bisa lakukan coret-coret nih, diperkecil, 0 sama 0 habis, 10 sama 5 masih sisa 2, 2 sama 2 habis, sehingga 2 kali 314 adalah 628 cm persegi. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal kedua, yang ditanya adalah luas seluruh permukaan tabung, di mana tabungnya berdiameter 14 cm dan tingginya 34 cm. Luas seluruh permukaan tabung. Luas permukaan bisa kita gunakan 2 PR R plus T. Nah, di sini diketahui diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 atau 7 cm dan tingginya 34. Tinggal kita masukkan 2 dikali 22 per 7 dikali jari-jarinya 7 plus 34. Nah, kita hitung nih, 7 tambah 7 bisa kita coret, 2 kali 22 adalah 44, dikalikan 7 tambah 34, 41. Jadi jawabannya 1804 cm persegi, yang C. Untuk soal yang ketiga, sebuah tabung diameter alasnya 20 cm, pi-nya 3,14 dan tingginya 25 cm. Luas seluruh permukaan tabung. Luas permukaan itu adalah 2 PR R plus T, dimana diketahui diameternya adalah 20, berarti jari-jarinya adalah 20 dibagi 2 atau 10 cm. Dan tingginya adalah 25 cm. Kita masukkan 2 kali pi-nya 314 per 100, karena 3,14 kali jari-jarinya 10 tambah 25. Ini bisa kita coret, nolnya habis, tinggal 2 dikali 314 per 10 dikalikan 35. Kita lakukan pencoretan lagi, 2 sama 10 masih sisa 5, 5 sama 35 berarti 7, sehingga 314 kali 7 adalah 2158 cm persegi. Jawabannya yang B. Untuk pertanyaan 4, jika panjang diameter tabung 21 cm dan tingginya 10 cm, maka luas sisi tabung adalah, luas sisi sama aja luas permukaan, jadi luas sisi ini sama aja permukaan, sehingga luas permukaannya kita pakai 2 PR R plus T, dimana diketahui diameternya 21, maka jari-jarinya adalah 21 bagi 2, seperti itu aja. Nah, setelah itu kita masukkan 2 dikali, karena kelipatan 7 kita pakai 22 per 7 dikali R nya 21 per 2, ini 21 per 2 ditambah 10,
Ini bisa kita coret-coret, 2 sama 2 habis, 7 sama 21 masih 3, 22 kali 3 adalah 66. Tinggal kita hitung di sini dikali 21,5, 21 per 2 itu bisa kita samakan penyebutnya dengan 10 menjadi 20 per 2, berarti 66 dikali 41 per 2. Tinggal kita coret, 2 sama 66 menjadi 33, 41 kalikan 33 adalah 1353 cm persegi. Jawabannya yang A. Untuk soal yang kelima, suatu tabung tanpa tutup. Nah, di sini ada tanpa tutup, jari-jarinya 6 cm, tingginya 10 cm. Jika pi 3,14, maka luas tabung tanpa tutup. Di sini kalau kita ilustrasikan, luas tabung tanpa tutup hanya ada alas dan selimutnya saja, di mana luas alas adalah pi r kuadrat dan luas selimut adalah 2 pi rt. Sehingga luas tabung tanpa tutup itu adalah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, kita masukkan di sini, karena jari-jarinya 6, pi-nya 3,14, kita nggak perlu ngitung pi dulu juga nggak masalah. Berarti pi kali 6 kali 6 ditambah 2 kali pi-nya biarkan saja, kali 6 kali tingginya 10, berarti 36 pi ditambah 2 kali 6 kali 10 adalah 120 pi, sehingga dihasilkan 156 pi. Baru pi-nya kita masukkan, pi-nya adalah 3,14 atau 314 per 100. Nah, ini kalau kita kalikan 156 kali 314 adalah 48984 dibagi 100, sehingga 489,84 cm persegi. Jawabannya yang B. Untuk soal yang keenam, diketahui luas permukaan tabung 1100 cm persegi. Jika panjang diameter alas 14, maka tinggi tabung berapa? Di sini diketahui luas permukaan, rumusnya adalah 2 pi r plus t. Dengan diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 14 bagi 2 atau 7. Kita masukkan, luas permukaannya 1100 sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7, r nya 7 tambah tingginya belum tahu. Ini bisa kita hitung, bisa kita coret, berarti 1100 sama dengan 2 kali 2 adalah 44, 7 plus T. Nah, ini kita bisa lakukan skema atau pembagian. Kalau kita pakai skema ini, 44 kali 7 adalah 308, ditambah 44 kali T adalah 44T. Ini 1100. Terus kita pindah ruas, 1100 dikurangi 308 sama dengan 44T. Ini ketemunya adalah 792 sama dengan 44T. Maka nilai dari T tinggal kita bagi 44 saja supaya bisa dicoret. Nah, 792 dibagi 44, ini adalah 1, 44 masih 352, ini 8, 352 cocok. Berarti tingginya adalah 18 cm, yang C. Untuk pertanyaan ketujuh, jika luas selimut tabung 70 pi cm persegi dan tingginya 7 cm, maka luas tabung sama aja luas permukaan. Nah, di sini diketahui luas selimutnya adalah 70 pi, di mana luas selimut adalah 2 pi rt, itu rumusnya sama dengan 70 pi. Nah, dari sini pi sama pi bisa kita coret. Nah, tinggal kita masukkan 2 kali r nya belum tahu kali tingginya 7 sama dengan 70. 2 kali 7 14 kali r sama dengan 70. Maka kalau kita bagi 14,
supaya bisa dicoret. Ketemu R-nya 5, berarti R-nya 5 cm. Nah, pertanyaannya adalah luas permukaan. Luas permukaan 2πr R plus T, berarti 2 P-nya tetap P, R-nya adalah 5 plus T-nya adalah 7. 2 kali 5 adalah 10 Pi, dikali 5 kali 7 12, berarti jawabannya 120 Pi cm persegi yang B. Untuk pertanyaan jawaban, suatu tangki berbentuk tabung tertutup memiliki jari-jari alas 14 cm dan tinggi 40 cm. Luas seluruh permukaan tangki. Di sini luas permukaan rumusnya adalah 2πr R plus T. Kita masukkan 2 dikali 22 per 7 dikali R nya 14 ditambah 40. Ini bisa kita coret, 2 menjadi 2 kali 2 4 kali 2 88 dikali dengan 54. Coba kita hitung, 54 dikali 88 32 masih 3, 43 2 juga, jadi 2574. Jadi jawabannya adalah 4752 cm persegi. Nah, ini salah ketik ini, tapi maksud jawabannya adalah yang D. Untuk soal yang ke-9, sebuah akuarium berbentuk tabung tanpa tutup. Di sini tanpa tutup dengan panjang jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Jika akuarium terbuat dari kaca, luas kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium adalah, berarti kayak tadi yang ada hanya bagian bawah dan selimut untuk akuariumnya ini. Selimutnya 2 PRT dan alasnya adalah PR kuadrat, sehingga luas kaca yang diperlukan itu adalah PR kuadrat ditambah 2 PRT. Nah, dari sini kita masukkan, diketahui jari-jarinya 14, berarti kita pakai 22 per 7 kali 14 kali 14 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 14 kali tingginya 100. Ini bisa kita coret, jadi 2 kali 22 44 kali 14 616 ditambah, ini kita coret 2 kali 22 44 kali 2 88, berarti 8800, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 9416 cm persegi yang B. Soal ke-10, dari gambar di bawah, luas bahan yang diperlukan untuk membuat topi. Di sini kalau kita pecah satu persatu, topinya ini bagian atas, terus bagian tengahnya namanya selimut, dan bagian bawahnya karena topi pasti berlubang, sehingga luas yang dicari di sini luas atas, luas selimutnya adalah 2 PRT, dan luas topi bagian bawah berarti yang di asir ini. Nah, akan cepat kalau kita pindahkan saja yang di atas ini, kita pindah ke sini, maka yang di bawah menjadi lingkaran penuh, sehingga luas bahan adalah 2 PRT ditambah dengan luas alasnya ini PR kuadrat. Nah, tetapi harus diperhatikan ya ukurannya. Di sini tingginya 15 jelas dan diameternya 14. Karena diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 14 bagi 2 atau 7. Dan untuk yang bagian alasnya di sini diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 20 per 2 atau 10. Kita masukkan 2 kali 22 per 7 kali R nya adalah 7, tingginya 15 ditambah PR kuadrat, di sini 314 per 100 kali 10 kali 10. Ini bisa kita coret, 2 kali 22 44 kali 15 adalah 660 ditambah, tinggal kita coret nolnya 314, sehingga luas bahan yang diperlukan adalah 974 cm persegi.
yang D. Nah, itulah pembahasan materi untuk luas permukaan tabung. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.